lagi tren apa sih. Jadi kita ngikutin tren aja gitu. Oke. Kalau kita mau terjun ke industri, jangan idealis, kita ikutin pasar gitu. Biar pasar yang menghakimi. Gitu. Tapi justru bukan yang idealis itu bakal jadi punya trademark sendiri ya di ini artnya. Kadang. Nah itu lebih kalau gue bilang sih itu bekal kita. Kalau kita punya idealis, itu bekal kita, tapi untuk dikombin. Jadi yang dilemesin aja gitu. Pasar lagi ini ya udah gitu. Pasarnya lagi Mungkin pas tren lu lagi ini ya mau udah. bikin sendiri desain lu, ya setelah idealis lu turun gitu ya. Tapi kalau misalnya buat klien, ya turunin lah ego lu lah gitu ya. Karena biar pasar yang menghakimi. Ya ini baru kita hancur-hancurnya ada dagingnya misalnya. Waduh, ini Bro Faisal bohong banget nih, komunitas kecil. Nih, boleh minta IG-nya nggak Kak? Kita komunitas kecil desainer di Bogor, barangkali mau menambah teman. Oh, salam kenal ya. Waduh, bahaya ini bukan orang kecil Bro. Wah, begitu ya? Kok begitu sih? Waduh, orang-orang gede semua ini yang ngajakin ini nih, waduh. Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Kak Grace. Kalau pakai referensi dari Google, kita bisa kena copyright nggak sih? Apa? Kalau kita improve kan sekarang zamannya zaman Posmo ya, Bro. Posmo itu lebih mengembangkan yang sudah ada gitu. Jangan jeplak bener-bener ngeciplak banget gitu. Misalnya kalau menurut gue pernah juga ngobrol sama orang luar gitu. Ini gue bikin Pokemon diperdarah-darahin, bikin kura-kura ninja diperdarah-darahin. Kalau di daerah di negara lu tuh gimana gitu. Negara gue nggak apa-apa karena lu ngelakuin perubahan gitu. Kayak lagu dia di cover, lu kan gak bakal bisa dituntut karena lu ngelakuin perubahan di lagu itu gitu kan, dengan cara lu sendiri gitu. Di luar kan, tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak deh. Karena banyak Nah iya artis dia tuh ngambil, gue nggak tahu deh, memang sengaja ngambil gambar orang buat di tracing ulang atau dia memang buat membiasakan diri aja untuk gambar seperti itu gitu loh. Jadi ada yang diulang tapi diubah sama dia, di custom istilahnya. Kalau di sini dibilang artif juga ujung-ujungnya. Kalau di luar mah lebih santai berarti ya? Ya, gue lebih betul santai. Banyak banget kan di luar ada yang nasihatin Donald Trump. Benar juga sih. Presidennya dihina sendiri juga ya. Iya. Jangan ya kalau itu ya teman-teman. Desain yang paling lama lo buat itu berapa lama? Ada yang gue nggak pernah desain yang lama-lama banget sih, Bro. Gue lebih ke paling lama tuh cuman 3 jaman lah paling lama. Gue juga nggak mau lama-lama di desain itu soalnya gue orangnya gampang bosen. Jadi gue harus selesaiin dalam waktu 3 jam gitu. 3 jam itu udah menurut gue udah lama banget, udah bakal bosen banget gue gitu. Apa yang kompleks kayak yang lu lihat tadi di ini yang Monkey itu apa? Rico Monkey apa nama brand lu lagi? Barbar Putus suara lu. Monkey. Oh, Barbar Monkey. Jangan Rico Monkey. sorry. Gue ingetnya salah Rico Monkey-nya doang udah. Barbar Monkey gue baru kali ini. Oke. Itu kan banyak yang kompleks ya untuk gambarnya ya. Itu juga 3 jam doang lu ngerjainnya. Iya. Gue nggak lama-lama di sini. Lama-lama. Teman-teman emang kalau awal-awal emang agak rada-rada lama kan, kita karena belum terbiasa. Kalau terbiasa banget nggak lama-lama. Apalagi gue udah punya ini ya, Wacom Cintiq ini desain itu bisa bikin 8 dalam waktu 4 jam, 8 jam sekaligus. Ya iyalah bro, tuh langsung di layarnya. Iya benar, jadi gue jajarin gitu, gue desain sendiri gitu. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Belum ada sih.
Jadi tips gue sih kalau kita sebagai graphic designer harus ada juga bro sedikit-sedikit belajar soal marketing sih. Untuk ngejualnya ya. Marketing Gambar bagus, jual nggak bisa. Benar. Marketing jangan sampai kita di marketingin orang gitu. Oke, nih ada yang nanya lagi nih dari Mas Dayat nih. Standar ukuran filenya berapa itu Kak buatnya? Tapi kalau vektor mah nggak masalah ya. Benar, tapi kalau di Photoshop itu internasional itu 17 kali 24 inci. Ya, 17 kali 24 inci. Misalnya kalian mau nambah ini kan, mau nambah misalnya ada yang mau nambah nama brand kan, nama brand distronya gitu kan, harusnya kan ada di atas atau di bawah kan, misalnya di sini atau di sini. Ini kalian gunain 16 kali 24 inci. Kalau untuk menggambarnya sendiri, menggambar artworknya terserah mau di mana aja, nggak apa-apa. Karena kan vektor, enaknya vektor gitu, jadi nggak terbatas gitu. Tapi kalau udah mau dibeli orang, kalian biasain di 17 kali 24 inci. Tapi kalau itu A2 40 60-an. Tapi lebih aman kalau luar lebih nerima ke 17 kali 24 inci biasanya gitu. Oke, semua kejawab ya Mas Dayat ya. Nah, satu lagi nih, gue mau nanya juga nih. Kalau soal pemilihan warna, lo apakah punya palet warna sendiri khusus atau memang lo suka-suka aja udah? Iya, kadang-kadang ada yang gue biasanya milih sendiri karena gue udah punya pattern sendiri sih dalam milih warna gitu. Tapi kalau kalian masih bingung milih warna, kalian cari gambar yang kalian suka warnanya aja, terusnya kalian tinggal eyedrop aja. Misalnya gini, misalnya gue lagi suka desainnya Derek Deal misalnya, bentar-bentar. Atau kalau nggak gue kasih challenge lah buat lo deh bro. Gue lagi Masih apa? Challenge. Lo coba ngambil topic color dari ini, apa namanya, Little Pony aja dah, film anak-anak. Kita warnanya itu warna-warni kan, lo jadiin sebuah karya bisa nggak tuh? Little Pony. Warnanya kan terlalu soft tuh, kayaknya bukan warna lo banget sih. Ini challenge banget kayak buat lo dah. Oh iya nggak apa-apa. Little Pony ya, misalnya gini. Ya udah. Itu warna Tapi kan terlalu cute agak, makanya kan gue bilang bukan lo banget soalnya ini. Misalnya gini nih, lagi suka Miska misalnya, ya udah ngambil ini aja, ngambil gambar ngambil warna dari sini aja. Lagi suka, ya kan? Tapi goks juga itu tadi cuma gambar mata doang, diganti warna jadi produk lain lagi jadinya ya di sini ya. Oke, halo Kariko. Wah, keluar lagi dia. Bro, kenapa bro? nih, ada yang nanya. Dari Mbak Grace nih, kalau buat kaos atau produksi sablon, warnanya RGB atau CMYK? Udah pasti lebih kan, kalau ke kalau itu tuh ada panduannya sih, tapi kalau gue lebih ke sekarang kan eranya bukan, kalau kita desain kaos itu untuk brand-brand gede itu kan misalnya dulu kan pakai WI ya, WI itu word instruction kan, ada kertas di print, ada penton colornya kan, kayak ya, gitu betul. Kan. Kalau sekarang lebih ke zamannya word instruction itu udah digital bro, udah PDF, nggak di print, udah gitu di WA. Gue sekarang lebih ke RGB sih. Oke. Lebih ke RGB. Ujung-ujungnya nanti si tukang sablon yang nyampur tintanya sendiri kan bro, gitu kan. Ya. Warnanya tintanya ada Matsui, rubber, sama. Isol. Apa? Warnanya tapi nanti bakal jadi sama gitu sama yang digambar lo tampilan PDF. Iya, harus approval dulu bro, harus approval dulu.
Oh, jadi dia bikin mungkin marketnya dulu, kasih ke lu, warnanya oke, dia bikin massal gitu. Betul. Oke. Gitu. Karena sekarang nggak ada tuh kan tukang sablon beli ton satu warna nggak ada kan. Jadi sekarang lebih ke tintanya Matsui atau Plastisol atau Nih, gitu. challenge saya katanya ditungguin challenge-nya. Lu bikin teleponi, otaknya keluar. Ini anak kecil pada teriak-teriak kayak orang Oke. masih ada lama, 20 menit lah bisa lah ya. Oke. Kamu tuh cepet deh. Betul poni ya, bentar. Lama nih. Gue cari dulu gambarnya ya, bro. Sambil Oke. nanya dong. Sambil mungkin lu ada tips-tips lagi gitu selain tadi kan baru satu doang tuh trik cara malas. Oh, dua ya, sama cari referensi di Google. Mungkin ada tips malas lainnya lagi? Yang ketiga gitu? Tiga lebih barbar lagi sih. Wow, emang ada berapa ini? Banyak banget kayaknya. Yang ketiga itu biasanya nyari ini. Kita nyari sama. Kenapa? Ada berapa tipsnya? Nah, bro. Ada berapa tipsnya? Ada tiga sih. Ah, Ada lu bisa tiga, aja. tapi yang Lu bilang ada yang keempat, ada lagi dulu yang lebih barbar lagi nanti. kalau yang terakhir sih ini sih bro, lebih ke nyari yang udah outline di Google sih. Udah di outline di Google, tinggal lo berantakin aja sih. Cara ketiga. Tapi gue udah nggak pernah pakai cara yang ketiga itu. Gue baru mau ngomong itu sama aja kayak artif nggak sih sebenarnya? Kalau di Indonesia sih termasuk ya, walaupun lu ubah-ubah lagi ya. Tapi kalau di luar itu enggak ya? Masih legal ya? Karena lu rubah lagi gitu. Kalau lu nggak ngerubah, lu ambil, lu cetak, itu sih nggak apa? Itu sih nggak itu udah melanggar sih. Tapi kalau lu rubah jadi style lu sendiri, itu nggak apa namanya? Nggak, kalau Enggak di luar melanggar. sih nggak. Betul. Ya mungkin kalau untuk pembelajaran mah nggak masalah ya. Masa untuk diri sendiri gitu. Asal jangan Betul. dijual aja keluar. Apa? Wah, sinyal lu kacau nih, bro. Ada Halo. lagi ya mau tanya, bro? Masih ditunggu itu poninya katanya. Nah, bentar, Little Pony yang mana ya? Gue kayaknya pernah bikin deh bro, Little Pony. Oke. Bagian Tapi lain kalau gue masih ada lupa. yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Kalau mau ngomong Iya, langsung bilang aja. Little Pony ya. Terus sekalian gue tanya nih ya. Ada yang nanya soal nih dari Let's Go lagi. Pas awal-awal merintis, kesulitan apa sih yang ini, yang mungkin dirasain gitu waktu awal-awal merintis usaha seperti ini? Oh, awal-awal merintis ya kita ini sih masih baraba style sih. Style yang disuka pasar. Kita kan nggak tahu tuh yang disuka pasar yang mana kan. Udah gitu, kalau kita belum punya style menurut gua, lu coba cari style yang lu suka dari desainer lain gitu. Maksud gua, coba style dia, pasti kita kalau ngikutin pasti kita beda lah. Pasti kita ada perbedaan tuh. Jadi coba dulu pakai style orang dulu. Style orang tuh yang lu suka gimana, lu cobain, lu cocok, lu terusin gitu. Lu terusin dengan cara lu sendiri. Itu menurut gua awal-awalnya. Awal-awal tuh gua banyak
niru style orang dulu, orang luar. Kayak Derek Gill tadi ada, terus Michael Vance ada, terus Welly Laughlin ada. Jadi gua yang lokal pun ada dulu namanya Izal GBI ada. Yang lokal pun gua coba pakai style yang mereka dulu gitu. Sampai gua cocok. Gitu. Abis itu baru lo dapat style lo sendiri. Biasanya dari permintaan klien udah gitu. Jangan berpikir uang dulu sih bro. Jadi uang itu sebenarnya tuh candu lu untuk berkarya lagi. Misalnya gini, misalnya lu dapat klien pertama, lu dapat, gua harga pertama gua dulu tau nggak berapa? Cuma $30. $30. $30 di zaman dolar masih 9.000. Di situ kita lagi candu bikin lagi gara-gara apa? Beli putus lah ya udah gitu, $30. Iya beli putus kan. Beli putus. Tapi itu bakal jadi candu lo untuk berkarya lagi sih menurut gue. Jadi jangan mikir uang dulu, yang penting karya lo dipakai dulu sama orang kayak gitu. Itu kebanggaan kita nantinya. Gitu. Udah gitu jangan malu untuk memposting desain kita gitu. Jadi kita berkarya aja, sejelek-jeleknya karya itu ada marketnya, bro. Jadi jangan tunggu bagus baru lu jualan. Jadi lu posting aja udah, nanti misalnya seiring waktu desain yang dulu kan bakal kelihatan jelek banget tuh. Lu bakal jijik ngeliat desain lu sendiri. Nah, lu hapus di bawah tuh, lu update dengan yang bagus-bagus. Nih, pertanyaan lagi dari M. Rizky nih. Sebagai ilustrator punya 2 style yang berbeda banget. Bagus nggak sih, Kak, karirnya? Waduh, karir ya. Waduh, berat kayaknya. Lu kayaknya oke sih. Asal konsisten sih ya bro, asal konsisten aja. Lu punya 2 style, lu jangan campur-campurin style lu. Jadi nanti klien lu bingung gitu. Lu kok tiba-tiba si Rico Fopi sekarang stylenya kayak gini ya garisnya ya. Jadi orang nanti akan bingung sendiri gitu. Jangan lu campur-campurin style lu. Jadi lu mendingan bikin baru gitu. Udah gitu belajar untuk bikin website. Website itu kan murah, bro. Jadi belajar untuk bikin website. Walaupun isinya belum banyak gitu. Lu harus punya tempat untuk memperkenalkan lu gitu. Jadi iya sih, emang Instagram tuh ada Instagramnya nggak? Ada. Cuman kalau lu ke company lebih ke website. Ada websitenya nggak? Company nggak mungkin nanya Instagram lu apa gitu. Walaupun portofolio lu masih sedikit gitu. Benar. Masih satu pieces mah nggak apa-apa. Gitu. Satu pieces nggak apa-apa. Yang penting lu udah mulai gitu. Kadang-kadang desainer gitu kan, malas posting, jelek, takut dihina atau takut di netizen plus 62 kayak gitu. Nggak apa-apa, asli nggak apa-apa. Kita harus buat penyemangat malahan ya. Benar, gue juga nyesel baru posting di tahun 2008, padahal gue udah bisa gambar sebelum itu gitu kan. Ternyata posting itu walaupun baru teman-teman lo yang lihat, bisa jadi teman lo itu jadi word to mouth mana-mana kan gitu kan. Ini temen gue ada lo yang desain. Jadi klien itu semua berpotensi jadi klien kita walaupun teman kita sendiri. Nah, udah gue bilang nih, nggak boleh takut dihujat ya berarti. Kayaknya semuanya kita nggak boleh takut ya. Nentuin harga nggak boleh takut. Ngepost nggak boleh takut lah ya. Benar. Harapin klien juga jangan tahu kita harus punya pride sendiri kan. Iya. Takut tuh kalau kita baper tuh baru takut tuh, baper sama yang kayak gitu-gitu tuh, itu baru takut. Jadi ngerepotin diri sendiri kalau kayak gitu ya jadinya. Benar. Jadi sekarang coba, walaupun belum punya website, Instagram dulu lah. Instagram misalnya kalian punya 2 style, ya udah buat Instagram 2 aja gratis kan gitu. Langsung bikin aja. Walaupun satu-satu nggak usah malu gitu. Yang penting postingnya terus gitu. Gitu. Little Pony-nya belum nih. Waduh, udah tinggal 8 menit lagi nih. Yoi, nanti gue terusin deh buat kalian semua, nanti gue posting di Instagram. Waduh, mantap. Bro, ada yang nanya nih. Bro, pernah ditolak cewek nggak? Salah, klien maksudnya. Oh sering banget. Yang mana nih? Yang ditolak cewek apa yang ditolak klien? Dua-duanya sering kayaknya. Dia udah terbiasa gitu.
Ditolak klien sering banget, tapi ya udah gitu, ditolak pun dunia belum berakhir kan bro. Yo, iya benar. Pasti ada yang lain, gak usah takut ditolak klien gitu. Semakin lo ditolak, semakin lo strong. Main lo expert juga ya, jadi tahu ya apa sih yang nggak disuka sama orang, apa yang disuka gitu kali ya. Benar. Kan itu, jadi pasar itu, klien itu pasar kan, pasar itu yang berhak menghakimi karya kita gitu. Emang kalau pasar nggak suka, ya udah nggak usah baper gitu. Ada lagi yang mau nanya? Salam kenal ya semua ya. Tadi IG-nya lu udah ngasih tau kan ya, IG lu? Iya. Kalau mau ada yang mau nanya soal yang tadi, trik-trik tadi, DM aja nggak apa-apa. Nanti gua balas insya Allah. Salam kenal tuh dari Mas Arya. Halo, bro. Gitu. Wakom sekarang gimana Wakom nih? Apanya yang gimana? Apa? Kok jadi Wakom? Ada buat pemula nggak sih? Sekarang ada kan ya? Buat pemula ada. Jangan ngomongin Wakom dong, ini kan lagi bahas sinyal lu, ngapain ngomongin Wakom? Enggak, gue dulu punya Wakom tuh awal-awal tuh tau nggak? Gue beli bekas tau nggak? Gila. Oh, bambu keberapa? Apa? Pakai tipe yang mana dulu, zaman dulu? Harganya berapa ya? Gue beli bekas di orang itu sekitar zaman dulu sekitar 600.000. Wah udah kasar banget itu. Cuman ya udah gitu. Gue pakai terus akhirnya upgrade gitu. Tapi awet sih bro, Wakom bro. Bukannya promosi, maksudnya gue sendiri juga pengguna Wakom. Gue punya Wakom bambu generasi kedua, masih nyala sampai sekarang. Iya benar. Sama kayak bro, sesuatu yang seseorang yang di sini yang pennya rusak mulu. Sama gue juga, pennya doang rusak. Sayang banget, mas. Nggak dibikin lagi, nggak diproduksi lagi gitu. Masih nyala tabletnya. Oh, ada lagi yang nanya nih, ada lagi yang nanya. Dari Mas Dodi. Katanya sebenarnya rugi nggak sih Bang kalau kita sudah bikin vektornya kemudian ditolak? Nggak rugi. Ini cerita baru kemarin malam ya. Gua itu punya desain yang ditolak klien. Ditolaknya klien lokal sama interlokal nih, ditolak nih. Gue simpenin semua, gue masukin di drive, gue masukin namanya di satu file AI namanya artwork for sale. Tau nggak? Juli 2018. Jadi yang nggak laku itu gue taruh di situ semua, gue taruh situ, siapa tahu syukur-syukur ini kan, siapa tahu syukur-syukur dibeli gitu. Emang kadang-kadang ada 1-2 yang dibeli karena gue masih majang di Mintis kan. Ternyata kemarin alhamdulillahnya ada klien beli sekitar 12 desain dari situ. Wow. Iya, dengan harga sekarang kan itu jadi investasi kalian juga. Benar. Jadi jangan sampai kecewa. Mungkin klien yang itu bukan pasar lo, nanti ada klien lain yang datang jadi pasarnya karya lo itu. Ayo semangat. Nah, nih dari Mas Dayat nih. Revisi pas ada project paling banyak berapa kali? Revisi nggak ada berapa kalinya. Jadi gua revisi biasanya tuh nggak lebih dari 2 kali. Karena kalau revisi ngebongkar mendingan bikin lagi gitu. Apa memang lu dari awal kalau ngasih ke klien tuh ada kasih tahu rule-nya kalau misalnya revisi hanya batasnya 2 kali gitu di lu atau 3 kali? Nggak ada. Gue nggak ngasihin itu. Okay. Jadi kalau emang revisinya kayak bisa gue lakuin, ya gue terima. Cuman kalau nggak bisa dan harus ngebongkar ulang ya udah gue bikin ulang aja gitu. Oh. Nggak pernah baper lu ya? Apa? Nggak pernah baper ya? Wih, nggak boleh baper. Enggak. Kan ada beberapa artis misalnya gue udah bikin, ini udah makan waktu lama gitu kan. Gue ngasih ke lu, revisi udah berapa kali, lu minta bikin sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya lu minta gitu. Kan ada yang yaudah gue lepas aja gitu kan. Wah, dengan bikin baru bro. Klien itu harus diperlakukan seperti raja bro. Oke deh. Oke Mas, udah kejawab ya. Gak boleh marah, dia mau ngasih kita rezeki ngapain di... Ya. Legowo sekali Bapak satu ini ya. Umur kali ya, umur. Padahal umur lu berapa ya masih bro? Kayaknya masih muda-muda aja muka lu. Ya. Anak gue ada 2 bro. Wah serius? Gue tahu cuma 1 doang.
34 umur gue. Anak gue udah 7 tahun, yang pertama 3 tahun. Yang kedua. Oke. Waduh, Alvin, yang Dedi, yuk. Wah. Ada lagi yang mau nanya? Gue janji ya sama kalian semua, jadi yang Little Pony bakal gue posting di Instagram. Bakal gue bikin. Jadi kalau ada yang penasaran tuh sama Little Pony-nya yang keluar otaknya sama matanya, silahkan follow aja IG-nya. Mungkin lu di IG lu ada Teletubbies juga yang matanya keluar gitu. Teletubbies, gue belum pernah bikin tuh Teletubbies. Udah pernah tuh Smurf, Pokemon, Kura-Kura Ninja. Pokemon ada tuh di itu gue di YouTube-nya Black Experience ada tuh. Gue Pokemon ada. Nah, tuh ada yang minta di-follow balik tuh dari Mas Arya Banana. Oh, siap. Nanti gue follow back. Oh, bukan minta follow deh, dia bang udah follow lo. Oh ya, itu memang. Udah gitu jangan ini ya. Jangan pesimis kalau lu followernya masih sedikit. Gue followernya sedikit banget loh daripada teman-teman gue kayak Rifan kayak gitu kan. Gue follower gue masih 3.000. Siapa tadi? Ya siapa? Kayak Rifan Samuel ya kan. Kayak ada orang di sini deh. Teman-teman gue banyak, tapi lu jangan khawatir. Jadi nggak, teman-teman gue ada yang 1.000, ada direct deal aja yang GoFans aja masih 1.000 followernya, tapi kliennya udah Hollywood gitu kan, kita kan nggak tahu. Oke, nih Mas Dodi nanya lagi sih. Sebenarnya pertanyaannya nggak terlalu jauh sama yang di awal-awal. Pernah takut karyanya dicuri orang nggak? Dan gimana solusinya seandainya kejadian? Udah dibahas sih, tapi udah lo mau jawab lagi? Ya udah, nggak apa-apa, dicuri nggak apa-apa, doain aja orangnya. Wah, bener-bener legowo banget ya orang satu ini. Nggak apa-apa. Tapi lu pernah ada yang lu su atau lu apain gitu? Distro besar pun pernah nyuri punya gue, artwork gue. Jangan bilang lu biarin juga. Gak mungkin kan? Jangan bilang lu biarin hubungin dulu. Tapi dia dibilang, oh ya udah, ini bakal jadi dead stock gitu, jadi dead stock dan kita nggak jual gitu. Ya udah, kita keep aja barangnya, kita nggak jual gitu. Ya udah, clear menurut gue sampai situ aja gitu. Tapi kita nggak tahu di belakang apakah dia bisa jual offline gitu atau bagaimana. Wah, legowo abis lo sih, beneran sih lo. Soalnya percuma bro, dituntut juga percuma, ngapain gitu. Karena enggak kan ada cara, ya udah kali sama aja lah, lo dapat royalti lah gitu lah, berapa persennya lumayan juga kan bro. Gue belum dapat yang kayak gitu sih bro, biasanya ya udah yang sekali bajak banget gitu kan, yang pintar ngomong kayak gitu. Oke. Berhubung waktunya udah habis nih, tapi ada satu pertanyaan gue nih. Kalau misalnya teman-teman di sini nih ngikutin style lo yang seperti mata keluar, otak berhamburan tuh gimana? Masalah nggak? Nggak apa-apa, sah banget. Itu gue juga bukan purely style gue loh. Jadi gue juga pengembangan dari manifestasi dari style-style yang pernah gue lihat gitu. Jadi ayo, nggak apa-apa kalau mau ngikutin style gue atau style teman-teman. Jadi misalnya style itu banyak yang ngikutin, otomatis pasarnya makin gede kan. Lo harus bersyukur banyak yang ngikutin style lo. Jadi pasarnya makin gede gitu. Aduh, bener orang selegowo yang pernah gue denger dah. Jadi kalau lihat aja deh gamers, awal-awal gamers siapa sih? Gamers YouTuber kan. Akhirnya dia bikin banyak YouTuber gamer yang lain. Jadi pasarnya makin gede kan bro. Benar. Dilihat mana siapa yang duluan bikin itu ya videonya malahan ya. Pokoknya jangan baper lah kalau jadi desainer. Oke deh, Om Riko kalau gitu, ini karena waktu juga udah habis, udah ngelebihin 2 menit malahan. Untuk semuanya, thank you ya, semoga sesi ini ada manfaatnya ya. Karena kebanyakan gue ini banget nih, nyampah mulu ya dari tadi. Sorry ya kalau ada salah kata, sorry, maaf. Iya, dimaafin lu, orang gue di dunia lu. Oke, untuk semuanya, thank you banget ya untuk ngikuti sesi ini, dan akhir kata gue tutup acara ini dengan 3, 1, 4, 3, 2, 1. Udah pokoknya gue tutup. Bye semua. Thank you. Bye. Oke.